Dalam panggung geopolitik global yang penuh dinamika, keputusan suatu negara untuk memperkuat pertahanannya dapat menjadi sumber ketegangan internasional. Turki, sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, memutuskan untuk mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu, khususnya Amerika Serikat, yang menganggap bahwa sistem tersebut tidak kompatibel dengan peralatan militer NATO dan dapat membahayakan keamanan teknologi serta personel militer Amerika Serikat. Sebagai respons, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Badan Pengadaan Militer Turki dan para pejabat senior yang terlibat dalam pembelian tersebut. Sanksi ini mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, serta pembatasan akses terhadap lisensi ekspor dan pinjaman dari lembaga-lembaga Amerika Serikat. Turki menanggapi sanksi ini dengan tegas, menolak dan mengecam tindakan tersebut. Pemerintah Turki menyatakan bahwa keputusan untuk membeli S-400 didasarkan pada kebutuhan pertahanan nasional dan ketiadaan alternatif yang memadai dari sekutu NATO. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan internasional, di mana keputusan pertahanan suatu negara dapat memicu reaksi dari sekutu dan mempengaruhi dinamika aliansi yang telah terjalin. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam menavigasi kebijakan pertahanan dan diplomasi internasional. Namun, pertanyaan penting kini menggema dari balik tumpukan berkas rencana strategis. Apakah Indonesia siap menanggung konsekuensi diplomatik jika katakanlah tiba-tiba memilih untuk membawa pulang sistem pertahanan udara S-400 itu ke tanah air tercinta? Atau lebih tepatnya, apakah Indonesia sedang bersiap untuk mendengar bunyi notifikasi kemarahan dari Washington, lengkap dengan ekspresi diplomatik yang berkata, kita perlu bicara, kawan. Sistem pertahanan udara S-400 buatan Federasi Rusia memang bukan main-main. Ia bukan cuma bisa mendeteksi dan menghancurkan rudal atau pesawat tempur dari jarak ratusan kilometer, tapi juga punya reputasi yang membuat jet tempur generasi kelima seperti F-35 milik Amerika Serikat agak canggung kalau lewat. Seolah-olah S-400 ini seperti satpam kos-kosan yang tahu semua penghuni, termasuk yang suka ngumpet bawa tamu malam-malam. Tidak ada yang bisa sembunyi. Indonesia, sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi politik bebas aktif, bukan bebas kepot ya, tentu harus berhitung dengan sangat matang. Di satu sisi, kebutuhan atas sistem pertahanan udara jarak jauh yang mumpuni makin terasa mendesak, terutama mengingat kondisi geografis kita yang seperti warisan peta puzzle raksa yang dilempar Tuhan ke lautan luas. Namun, membeli sistem seperti S-400 bukan sekadar perkara transfer dana atau pengiriman kontainer. Ini seperti membeli rumah di perumahan elit, tapi tetangganya semua sensitif dan rajin melapor ke RT. Dalam hal ini, Amerika Serikat yang tidak segan-segan mengeluarkan sanksi ekonomi seperti yang dialami Turki. Indonesia bisa saja berdalih bahwa kita hanya ingin menjaga kedaulatan, memperkuat langit Nusantara, dan memberikan rasa aman bagi warga. Tapi dunia diplomasi tidak sesederhana menyeduh kopi sachet. Amerika Serikat sudah menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Turki saja yang anggota NATO dan sekutu lama bisa kena semprit. Apalagi kita yang statusnya hanya sahabat dalam hubungan bilateral dan kadang-kadang dapat surat undangan makan malam diplomatik. Lalu apakah kita hanya bisa duduk termenung di ruang rapat Kementerian Pertahanan, memandang layar presentasi berisi spesifikasi teknis S-400 sambil menghela napas panjang seperti mahasiswa yang tahu SKS tinggal satu, tapi skripsi belum disentuh? Tentu tidak. Disinilah muncul dilema khas negara non-blok. Ingin modernisasi pertahanan, tapi juga tidak ingin dianggap bermain di dua kaki. Apalagi jika dua kaki itu masing-masing berdiri di kubu Rusia dan Amerika Serikat. Belum lagi tekanan dari mitra-mitra lain yang diam-diam memasang radar politiknya untuk memantau apakah Indonesia akan ikut menari di panggung geopolitik yang kadang lebih mirip opera sabun daripada perundingan diplomatik. Di balik semua perhitungan itu, ada satu faktor yang tidak boleh dilupakan, kehendak rakyat. Rakyat Indonesia tentu tidak ingin negaranya jadi bahan omongan di forum internasional karena salah beli senjata. Bayangkan kalau di suatu konferensi pers di markas PBB, ada wartawan yang bertanya, mengapa Indonesia beli S-400 padahal tahu konsekuensinya? Lalu jubir kita menjawab dengan kalimat sakti, karena diskonnya lumayan dan kita suka fitur anti-stealth-nya. Tentu saja, diplomasi kita tidak akan sesederhana itu. Tapi humor bisa menyelamatkan kita dari ketegangan berlebihan
Bahkan para diplomat pun butuh tertawa asalkan tidak di depan mikrofon. Yang pasti, jika Indonesia benar-benar tertarik membeli S400, maka langkah itu harus dikaji bukan hanya dari sisi teknis dan harga, tapi juga dari potensi drama internasional yang mungkin menyusul. Karena sebagus apapun radar dan rudalnya, sistem itu tidak bisa mendeteksi sanksi ekonomi yang datang diam-diam, seperti mantan yang tiba-tiba kirim undangan nikah. Dan yang paling penting, jangan sampai keputusan pembelian hanya didorong oleh semangat pamer atau keinginan tampil keren di parade militer. Senjata sebesar apapun tidak akan berguna jika membebani anggaran dan merusak hubungan luar negeri. Dan Indonesia, yang selalu bangga dengan peran damainya, tentu tidak ingin dikenal sebagai negara yang terlalu semangat belanja, tapi lupa bayar cicilan kepercayaan dari mitra-mitra strategis. Dengan mempertimbangkan potensi kerumitan yang muncul apabila Indonesia nekat membawa pulang S-400 seperti membawa oleh-oleh dari Rusia, maka muncul pertanyaan yang sangat strategis. Apakah tidak ada opsi lain yang lebih aman secara diplomatik, lebih akrab dengan sistem pertahanan kita saat ini, dan, yang paling penting, tidak membuat Amerika Serikat mendadak jadi seperti tetangga yang suka pasang CCTV ke halaman rumah kita? Jawabannya tentu ada. Bahkan, pilihan-pilihan itu tidak sedikit. Indonesia, sebagai negara yang menjalin kemitraan strategis dengan banyak pihak, memiliki beberapa jalur alternatif yang bisa ditempuh tanpa harus melangkah ke medan ranjau diplomatik. Dan, inilah saatnya berpikir seperti seorang ahli catur geopolitik. Jangan hanya lihat satu langkah ke depan, tapi perkirakan 40 langkah ke depan, beserta reaksi dari 18 negara dan 5 organisasi internasional yang sedang menonton. Pertama, kita bisa mempertimbangkan sistem pertahanan udara dari negara-negara Eropa, seperti Eurosam SAMP-T, Surface to Air Missile Platform Terrain, hasil kolaborasi Prancis dan Italia. Sistem ini sudah digunakan oleh beberapa anggota NATO dan tentu lebih kompatibel dengan aliansi Barat, tanpa memicu alarm kemarahan dari Washington. Sistem ini ibarat pasangan yang direstui calon mertua, tidak menimbulkan drama keluarga besar. Kedua, ada opsi dari Korea Selatan seperti sistem KM-SAM, yang secara teknologi cukup canggih dan sudah terbukti efektif menjaga wilayah udara dari ancaman rudal balistik jarak pendek. Dan yang menarik, Korea Selatan adalah mitra dagang dan pertahanan yang sangat akrab, bahkan pernah dengan manis menawarkan teknologi kapal selam, pesawat tempur ringan, hingga peluru kendali. Ketiga, Amerika Serikat sendiri, meskipun suka cemberut saat negara lain beli senjata dari Rusia, sebenarnya punya produk andalan seperti sistem Patriot PAC-3. Memang, harga dan biaya operasionalnya tidak murah, tapi sebagai kompensasi kita bisa mendapatkan pelatihan intensif, transfer teknologi sebagian, dan ini yang sering jadi kartu diplomasi penting dukungan logistik jangka panjang. Namun, setiap opsi memiliki tantangannya. Sistem Patriot misalnya memiliki reputasi tinggi tapi juga terkenal dengan birokrasi pengadaan yang bisa membuat pejabat pertahanan Indonesia jadi lebih sering minum kopi pahit sambil menunggu persetujuan dari sana-sini. SAMP-T dari Eropa juga bukan barang murah dan kemampuan menghadapi ancaman strategis lintas benua mungkin tidak sekuat S-400. Oleh karena itu, strategi alternatif Indonesia semestinya tidak hanya terpaku pada satu sistem. Kombinasi multi-layered air defense system alias sistem pertahanan udara berlapis bisa menjadi solusi yang paling waras dan fleksibel. Di level jarak dekat hingga menengah, Indonesia bisa memperkuat sistem rudal seperti NASAMS atau Spider buatan Israel dengan diplomasi kreatif tentunya. Di level jarak jauh, kita bisa bernegosiasi untuk solusi modular yang tidak memancing reaksi keras dari pihak manapun. Dan jangan lupakan strategi yang paling klasik namun sering terlupakan, memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Bayangkan jika kita mampu mengembangkan sistem pertahanan udara buatan anak bangsa dengan menggandeng mitra asing dalam kerangka kerjasama teknologi, bukan sekadar sebagai pembeli. Maka bukan tidak mungkin, 5 atau 10 tahun ke depan, Indonesia bukan hanya menjadi negara yang belanja sistem pertahanan, tapi menjadi negara yang menjualnya. Namun untuk sampai ke sana, dibutuhkan visi, konsistensi, dan keberanian untuk menghindari jebakan pembelian jangka pendek yang memikat tapi penuh konsekuensi tersembunyi. Ibarat beli sepatu mahal tapi ukurannya sempit, kelihatan keren di foto tapi menyiksa saat dipakai jalan. Strategi alternatif Indonesia tidak hanya harus memperkuat pertahanan fisik, tapi juga memperkuat diplomasi, kerjasama regional, dan ketahanan teknologi.
Karena pada akhirnya, tidak ada rudal yang bisa menggantikan pentingnya kepercayaan mitra dan stabilitas hubungan internasional.